Jujur Pak, kita manusia biasa. Urang mah jelma jejel kuhama. Setiap kita pasti punya dosa. Setiap kita pasti punya kesalahan. Apalagi waktu muda dulu. Mun dianalogikeun kana buah keur ngorah haseum wajar. Ngan lamun geus kolot haseum kene kurang ajar. Lagi muda dulu berbuat salah masih pantas. Oh, anak muda. Sudah tua masih berbuat salah, naon araheunana, Pak? Waktu muda usia sweet 17 tahun pantas kalau berbuat salah, semua masih hebat. Alisnya bagaikan semut beriring, dagunya bak lembah bergantung, kulitnya halus bagaikan sutra, matak tijalikeh hutu ti soledatuma, usia 17 tahun. Balikeun 17 dari 70 hiji, potongan teu jelas. Tihareup jiga ti tukang jiga tihareup, didedepkeun ngilu, ditarik ngilu. Usia 17 tahun kalau tersenyum semua laki-laki terpesona. Kalau tersenyum semua wanita terpana. Usia 71 tahun senyum dan nangis hese ngabedakeunana. Ieu teh seuri ta ceurik. Kalau masih muda dulu berbuat salah masih pantas, Pak. Hari ini sudah tua. Apa yang kita banggakan? Apa yang kita harapkan? Tenaga sudah berkurang, rambut keindahannya sudah berkurang. Surah Yasin menyatakan wa nunakishu min khalqihim. Allah mengurangi bentuk kejadian kita. Dulu rambut kita hitam ikal berderai, sekarang uban sudah tumbuh di kepala kita. Mohon maaf Pak, dalam kitab Muhtarul Hadis, di situ banyak ada ribuan hadis disampaikan bahwa uban itu adalah rahmat dari Allah. Itu adalah peringatan dan tanda dari Allah. Maka kita tidak boleh mencabut uban. Karena setiap uban tumbuh di situ ada kebaikan. Urang mapan boga huis teh sok dipiceunan. Cabut hiji 10 keluar. Ada yang disemir, ya. Boleh Pak Kiai disemir, boleh kecuali dengan warna hitam. Dalam madhab Syafi'i wa yuhramu diharamkan untuk menyemir rambut dengan warna hitam, tapi wa yustahabu dicintai dengan warna selain warna hitam. Jadi boleh berwarna-warni Pak rambutnya. Mungkin sebelah kuning, sebelah merah gitu kan. Kalau memang mau disemir, tapi bagusnya udahlah biarkan saja alami ya. Karena rambut beruban itu bagaikan malam penuh bintang. Yang belum beruban itu bagaikan malam gelap gulita, begitu kan. Hadirin yang dimuliakan Allah, surat sudah datang dari Allah. Allah kurangi bentuk kejadian kita. Kalau sudah tua masih berbuat dosa mau apa lagi? Peringatan-peringatan sudah datang. Ya, Allah kasih rumah kita mewah, tempat tidur kita nyaman, tapi rematik datang, asam urat nyondong, darah tinggi menghampiri, sehingga keindahan yang ada seakan-akan tak terasa. Beda dengan waktu muda dulu, tidur bergeletakan di atas tikar juga nikmat, karena saat itu badan lagi sehat. Makanya Ramadan menjadi pintu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 pintu yang Allah siapkan. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita bisa bersikap seperti itu, kita bisa paham akan hal itu karena ada keimanan. Pagi-pagi seperti ini enaknya kan kita tidur lagi Pak. Tadi sekitar jam 3 itu enaknya kita nerusin tidur. Ngapain harus bangun? Ngapain harus sahur? Tapi panggilan keimanan. Dengan iman kita tahu hakikat hidup kita. Dengan iman kita tahu siapa kita. Dengan iman kita sadar minallah, kita datang dari Allah. Fillah, hari ini kita hidup di bumi Allah. Ilallah, setiap kita akan kembali kepada Allah Subhanahu. Itu kata iman. Tanpa iman, prinsip manusia itu adalah minal madah bil madah ilal madah. Hidup merasa datang dari materi, di dunia hanya mencari materi karena dia mengira setelah meninggal hanya akan menjadi seonggok materi. Makanya iman ini sesuatu yang penting, Pak. Kita tahu bahwa kita hamba Allah karena iman. Pertanyaannya, sudahkah kita beriman?
Sudahkah iman kita diakui oleh Allah atau tidak? Itu kita mengaku iman. Sudahkah iman kita diakui oleh Allah? Bapak, Ibu kenal sama presiden? Kenal. Sudahkah presiden kenal sama kita? Bapak, Ibu kenal sama gubernur? Kenal. Sudahkah gubernur kenal kepada kita? Kita iman kepada Allah. Ada orang-orang yang keimanannya langsung diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang hebat. Makanya tema pagi hari ini luar biasa. Saya diberi tema masjid adalah poros perubahan umat. Kita mengaku iman, tapi belum tentu Allah mengakui keimanan kita. Tapi ada orang-orang yang diakui keimanannya oleh Allah. Siapa mereka? Surah At-Taubah ayat 18. Di situ Allah menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Orang-orang yang memakmurkan rumah Allah, yang memakmurkan masjid, man amana billah, merekalah orang yang beriman kepada Allah. Allah yang langsung mengakui orang yang memakmurkan masjid, merekalah orang yang beriman kepada Allah. Makmurkan masjid, jaminannya keimanan kita diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya masjid dari sejak zaman Nabi, dari sejak pertama kali agama Allah disiarkan, adalah poros perubahan, poros perjuangan, poros pendidikan, poros jihad adalah masjid. Rumah yang pertama kali dibangun di muka bumi adalah masjid. Inna awwala baiti wudi'al linnas lalladzi bi Bakkah. Bangunan pertama kali yang ada di muka bumi adalah masjid. Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke Madinah, yang pertama kali dibangun adalah masjid, Masjid Quba. Dan hebatnya Masjid Quba menjadi masjid terhebat ketiga di dunia. Yang pertama Masjidil Haram. Salat di Masjidil Haram 1 rakaat lebih baik dari 100.000 rakaat di luar Masjidil Haram. Bukan hanya salat, baca Quran, berzikir, nundutan. Nundutan, ngantuk, nggak masalah Pak, lanjutin aja. Yang penting sudah niat itikaf. Yang belum niat itikaf, niat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat i'tikaf di masjid ini sunnah karena Allah. Kalau sudah niat i'tikaf, berbuah amal yang lebih, sholatnya, zikirnya, taklimnya, nundutannya bernilai pahala. Jadi yang sedang ngantuk, yang nundutan, jangan dibangunin, biarin aja, nanti bangun sendiri. Masjid terhebat kedua An-Nabawi. Sholat di Masjid Nabawi 1 rakaat lebih baik dari 1000 rakaat di luar Masjidil Haram. Masjid kehebat ketiga Masjid Quba. Man tatahhara fi baitihi, siapa orang yang dalam keadaan berwudu keluar dari rumahnya, summa ata Masjid Quba, kemudian dia datang ke Masjid Quba, kemudian dia sholat di Masjid Quba, maka pahalanya bagaikan melaksanakan ibadah umrah tanpa terkurangi sedikit pun. Sholat di Masjid Quba pahalanya sama dengan melaksanakan ibadah umrah. Tawaf 7 putaran, sa'i 7 balikan. Itu yang diraih kalau kita sholat di Masjid Quba. Yang ketiga, yang keempat, masjid yang istimewa adalah Masjid Al-Aqsa. Sholat di Masjid Al-Aqsa 1 rakaat lebih baik dari 500 rakaat di luar Masjidil Haram. Yang kelima, masjid yang istimewa adalah masjid-masjid yang ada di muka bumi ini. Baru datang saja ke masjid, dalam hadis riwayat Imam Bukhari disampaikan 25 poin, 25 kebaikan sudah Allah berikan kepada kita.
Bapak baru datang ke masjid, 25 kebaikan sudah diberikan Allah. Belum berjalannya. Bikulli qadamin, tiap langkah Allah gugurkan dosa, tiap langkah Allah angkat derajat. Ini baru datang ke masjid. Belum berdiam dirinya, belum berzikirnya.